Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Supardianto di pertemuan kita yang kedua di mata kuliah analisis dan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai understanding stakeholder and requirement engineering activities. Oke, ini adalah capaian pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, yaitu diharapkan teman-teman nanti bisa menjelaskan mengenai apa itu stakeholders, gitu ya. Dan ini adalah outline-nya yang akan menjadi pembahasan kita kali ini, yaitu membahas mengenai the importance of the client involvement, understanding stakeholders, common problem, dan requirement engineering activities, gitu ya. Oke, sebelum kita membahas atau masuk ke dalam pertemuan kita kali ini, saya recall sedikit pada pertemuan kita sebelumnya, bahwa di pertemuan kita sebelumnya, kita membahas mengenai seberapa penting dilakukannya suatu requirement terhadap suatu aplikasi. Jawabannya adalah sangat penting, gitu ya. Karena memang requirement itu nanti akan menentukan mengenai goal dan needs yang dibutuhkan oleh si customer. Dan juga akan menjadi atau titik penentu apakah aplikasinya bisa sesuai dengan yang si customer inginkan atau tidak, seperti itu. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan mulai dari adanya suatu analogi. Lihat di sini. Si bapak yang berjas itu, dia bertanya, apa yang sedang terjadi dengan program saat ini? Apakah itu adalah suatu bug atau suatu kesalahan atau tidak? Si programmernya, dia menjawab bahwa, oh bukan, itu bukan bug. Itu adalah yang saya sebut sebagai suatu fitur. Nah, berarti dari penggambaran ini saja kita bisa melihat bahwa si customer-nya tidak paham bahwa apakah memang itu yang diinginkan. Nah, atau kita juga bisa berasumsi bahwa si developernya yang membuat suatu fitur yang tidak dibutuhkan oleh si customer. Nah, itu adalah gambaran dari kedua hal yang bisa teman-teman lihat di gambar di ini, gitu ya. Makanya kita masuk ke poin kita yang pertama, yaitu the importance of the client involvement, gitu ya. Poinnya yang pertama adalah mengatakan bahwa requirement tidak bisa dibuat hanya berdasarkan asumsi dari si developer. Ini yang juga kemarin pada pertemuan kita sebelumnya itu dianggap sebagai the common problem atau permasalahan yang sering muncul, yaitu si developernya berasumsi bahwa si klien pasti butuh nih dengan fitur ini. Tapi nyatanya tidak. Ya kan? Poin berikutnya mengatakan bahwa the software team usually doesn't understand the business process and simple don't have the knowledge of the client. Artinya, sekarang masalahnya dari sisi software teamnya. Dia nggak bisa merancang atau melihat bahwa bisnis proses apa yang terdapat di si kliennya. Lalu kemudian tidak bisa memenuhi pengetahuan dasar mengenai si kebutuhan dari si customer-nya ini. Gitu ya. Lalu client understand what they want to do in the system. Nah, sekarang masalahnya adalah kliennya tahu apa yang dia inginkan yang ada di sistem. Tetapi ya, mereka tidak bisa mempunyai kemampuan untuk menjelaskannya dengan benar atau memasukkannya ke dalam technical dokumen agar itu nanti bisa dimengerti oleh si developer, gitu ya. Kemudian kekurangan komunikasi di antara klien dan developer. Itu juga kemudian akan mempengaruhi seberapa banyak kebutuhan dari si customer yang bisa diungkap oleh si developer, gitu ya. Makanya poin yang paling penting adalah this is why we need a good communication between the development team dan juga stakeholder. Makanya komunikasi menjadi salah satu kunci agar bisa mampu dengan tepat memetakan requirement apa yang kemudian akan kita gunakan di dalam pengembangan suatu aplikasi. Tidak bisa hanya dari sisi developer saja, tidak bisa hanya dari sisi customer saja. Kedua-duanya kemudian harus bisa saling berkomunikasi. Common problemnya ini muncul juga di sini, gitu ya. Some customer or client berasumsi bahwa
si developernya atau si analis akan mengetahui kebutuhan yang mereka miliki gitu ya, yang mereka inginkan, dan akan membangun software itu tanpa perlu banyak diskusi. Jadi dia beranggapan bahwa udahlah, satu kali pertemuan cukup, kalian nanti pasti pahamlah dengan apa yang saya ingin bangun. Nah, itu yang biasanya customer atau klien eh, eh, kasih tahu gitu ya, atau pikirkan. Lalu sekarang dari sisi sebaliknya, bahwa si developernya sekarang merasa bahwa udah deh, nggak usah sering-sering diskusi. Saya juga sudah tahu deh apa yang mereka mau. Paling asumsinya seperti ini. Nah, sekarang dari sisi si developernya yang kemudian pandai-pandai bahwa fitur ini itu bisa kok menjawab dari kebutuhan customer. Nah, makanya tidak bisa berat sebelah. Jadi semua harus saling imbang. Suatu software yang terbaik itu adalah dengan berdasarkan eksekusi yang baik terhadap suatu perancangan dan juga eksekusi yang baik terhadap kebutuhan yang diperlukan, gitu ya. Di mana kebutuhan ini tentu saja berasal dari komunikasi dan juga kolaborasi yang efektif di antara developer dan juga si customer. Lalu kita lihat bahwa requirement engineering itu ya memiliki beberapa aktivitas. Ada requirement development, ada requirement management. Ini juga hampir serupa atau kita ingat lagi pertemuan kita sebelumnya, ada project requirement, ada product requirement, ya. Nah, sekarang kita lihat requirement development. Kalau requirement development, ini adalah aktivitas-aktivitas yang ketika dilakukan untuk mencari analisis kebutuhan, dieksplorasi, yang nantinya akan dimasukkan menjadi dokumentasi yang akan digunakan sebagai bahan pengembangan oleh si developer, gitu ya. Kalau requirement management, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang nantinya bisa memanage bahwa proyek ini itu bisa selesai dengan tepat waktu, seperti apa yang dibutuhkan agar bisa up to date gitu ya, sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Nah, ini masuk ke bagian requirement management gitu ya. Kalau teman-teman lihat ada di bagian-bagian di sebelahnya, requirement engineering dibagi dua, ada development dan manajemen, di mana developmentnya lagi terbagi atas elicitation, analisis, spesifikasi, dan juga validasi. Kemudian ini adalah perbedaan di antara requirement development dan juga requirement management, gitu ya. Lihat di bagian atasnya, dimulai dari marketing, customer management, gitu ya, melakukan analisis requirement, melakukan analyze, dokumen, review, negotiate, dan menentukan batas dari requirement-nya. Kayak gitu ya. Kemudian yang di bawahnya adalah berkaitan dengan si manajemennya, gitu ya. Apa yang dibutuhkan, kemudian berkaitan dengan project dan seterusnya, hal-hal yang nantinya akan dikerjakan terkait dengan kelancaran pekerjaan project, itu yang menjadi bagian requirement management, gitu ya. Lalu ini adalah basis atau relationship di antara requirement development-nya, gitu ya. Di mana pada requirement development akan menghasilkan banyak dokumen. Ini kita lihat di paling atas itu adalah dengan melakukan yang namanya requirement terkait dengan proses bisnis, business requirement, yang dia nanti akan terhubung kepada aturan bisnis tersebut, ya. Sehingga keluaran dari aktivitas dua ini nanti akan menjadi suatu dokumen yang namanya vision and scope, ya. Vision and scope akan menentukan atau memberi pengaruh kepada user requirement, dan juga nanti akan terdapat aktivitas menentukan quality atributnya. Nah, dari dua aktivitas ini nanti kemudian akan menjadi user requirement documents, gitu ya. User requirement documents akan menjadi salah satu penyedia untuk menentukan functional requirement-nya, di mana functional itu akan diisi oleh atau berisikan sistem requirement. Nanti akan terkena pengaruh juga dari adanya external interface dan juga nanti akan ada constraint. Empat aktivitas ini akan membentuk suatu dokumen
yang akan menjadi pegangan bagi developer, yaitu namanya adalah software requirement specification. Kayak gitu ya. Dan ini akan menjadi pegangan bagi si developer untuk kemudian mengembangkan aplikasi berdasarkan requirement yang sudah terdapat di singkatannya adalah SRS. Ya. Lalu ini adalah contoh suatu case study di mana case study-nya adalah scheduling sistem pada suatu universitas. Ada pengertian singkatnya, deskripsi singkatnya, bahwa buatlah suatu sistem yang bisa membantu mengautomasikan proses pada saat mengenerate jadwal jadwal kuliah atau jadwal mata kuliah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat stakeholder yang terlibat di dalam aplikasi ini. Stakeholder yang terlibat adalah kalau dari sisi eksternal itu ada staff, ada lecturer, ada student. Tentulah ya. Pasti di dalam sivitas akademika pasti ada 3 ini. Dari sisi internal ada project manager, ada developer team, ada business analyst. Lalu yang baru adalah lihat posisi yang berada di tengah, yaitu adanya project owner-nya, gitu ya, yang akan kemudian nanti bisa menjadi penghubung di antara internal dan juga si eksternal, ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa teman-teman bisa bayangkan bahwa ternyata sebelum kita lebih dalam masuk ke dalam melakukan requirement ya, kita tentu juga harus bisa melihat siapa saja stakeholder yang terlibat di aplikasi kita, gitu ya. Kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah kita membutuhkan adanya suatu komunikasi yang baik di antara development team dan juga para stakeholder. Dimana tentu komunikasi yang baik ini akan bisa membantu kita dalam membangun suatu aplikasi yang bisa memenuhi segala kebutuhan dari si stakeholder. Stakeholder bisa berupa individu, grup, organisasi, atau siapapun yang kemudian bisa berkaitan dengan si segala aktivitas dan juga keputusan pada proyek ini, gitu ya. Di mana requirement engineering terdiri dari 2, ada requirement development, ada requirement management, gitu ya. Kemudian pada saat proses requirement ini terjadi, kita juga kadang membutuhkan banyaknya informasi dan juga banyaknya dokumen yang bisa menjadi pegangan kita untuk kemudian masuk ke tahapan development. Seperti itu. Oke, sampai situ untuk pertemuan kita saat kali ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan selanjutnya. Oke, sampai jumpa.